Makanya gue tanya dia masak sendiri atau order sama orang. Sana bisa kiri terus ke kanan. Soalnya makanannya di sini pun sebenarnya nggak enak, cuma karena tempatnya aja. Asik buat nongkrongnya. Ya, makanannya nggak ada rasa kok sebenarnya. Enak-enak semua. Bola daging doang itu dong yang lumayan sih menurutku. Tapi yang daging ya. Itu yang nggak terlalu. Iya. Masih enakan masakanku ya. Bukan, maksudnya bukan makanan gurih. Bukan makanan Indonesia kan memang. Ya tapi ayam pun juga nggak enak ya. Tadi aku pakai kartu yang cipluk itu. Mendingan aku goreng pete kayak kemarin ya. Tahu nggak aku beli pete itu berapa? Sebanyak itu. Silahkan siap tiket atau silahkan tempel. Silahkan menuju pintu keluar. Silahkan menuju pintu keluar. Pete itu tau nggak? Aku beli berapa kemarin? Berapa? Udah dikupas sebanyak itu, cuman 5.000. Banyak loh itu. Tukang sayur depan gereja. Aku kan mau beli minum. Ada orang lah beli pete, aku tengok kan. Ih, petenya udah dikupas. Coba iseng, berapa? Dia kayaknya jual 5.000 sebungkus kan. Udah tuh tinggal, kan dibeli orang 2, masih ada 5, dibeli orang 2, tinggal 3 kan. Udah tuh tinggal 3, 10.000 aja, masih tuh kan. Kata si bapak itu kan yang di gereja kan. Kata, 5.000 aja lah aku ambil. Bawa gitu. Langsung suruh bawa gue 5.000 serau pete. Ke kiri terus putar balik baru ke sana. Bukan ke sana. Lewat bundaran ke sana, ke kanan. Sertifikat adalah bukti. Segera ajukan AJB Anda. Kan murah kan, Pi, 5.000 serau. Besok gue coba cari lagi. Besok gue gak ke gereja. Tapi bundaran ini ke kanan ya. Iya lurus. Awas motor ini. Di Food Garden sini kan kemarin si kakak itu. Siapa? Kakak babi panggang itu. Nggak tahu. Di sini katanya. Di samping Republika, berarti di sini nih. BPK itu kemarin. Yang kosong itu dekat itu. Jangan-jangan si Artikan itu lagi agen-agen jual beli rumah lagi. Apa dia kemarin kerja apa? Kontraktor atau apa? Alat kesehatan. Oh, alat kesehatan. Gua kira dia agen rumah, properti. Alat kesehatan kok kemarin kayak gitu. Wih, mie gacoan seramai itu coy. Gila. Apalah enaknya mie gacoan itu? Ini lurus atau putar balik? Lurus aja. Lewat pinggir kali.
Hmm. Masih ingat kan? Depan ke kiri, tinggal lurus aja kan? Depan minggir. Ya enak banget kopinya, mau ku buang aja daripada tumpah-tumpah. Emang gak enak coba. Udah Buset, anget sih. masih banyak. Iya. Pahit, nggak ada rasanya. Kamu yang bikin kalau taruh gula. Enggak. Jadi itu kopinya udah terprogram, ngucurnya segitu. Gulanya cuma dapat 1, creamernya 1. Ku buang aja ya. Terserah. Aku nggak. Kamu nggak mau kan? Nanti jadi nggak bisa tidur. Udah kau buang juga semuanya. Nggak enak, weh. Buang aja. Dah. Soalnya tadi setiap kali gajurkan tumpah. Lah, tong sampah di mana, say? Udah dibuang ibu nenek. Sama Oh. tong-tongnya. Oh, dia connect ke sini juga. Iya, ke kiri. Rumah kita udah. Malah jadi enak aku tadi. Maksudnya, ini bukannya ininya juga si Kojimi itu juga ya? Enggak, bukan. Oh, beda. Ini JGC. Medland majuan sono lagi. Medland kan udah mau Harapan Indah, say. Hmm. Pak David. Pokoknya saya tidak mau tahu ya, ada orang IKSM di situ. Terus dia dalam hati, kalau alumni kan nggak mungkin dia yang ngatur. Maksudnya mahasiswa aktif. Bilang cuman Cornelia Pak. Terus Korelia nggak boleh di situ gitu. Ya nantilah kalau Pak David bilang kayak gitu, tinggal pecat Cornelia-nya. Lah, gue sendiri dong. Ini tinggal nanti didatangkan. Dia kan biasanya cuman emosi sesaat. Masa diatur-atur hidup orang? Dia maksudnya Karena anaknya tidak dilayani dengan baik, mungkin banyak alumni. Kan kalau kayak gitu, dalam hatiku untung maksudnya bukan IKSM yang ada di kelasnya dia. Kalau kayak gitu kan nanti dia suka yang ngatur-ngatur. Dia nanti yang bikin aturan. justru itu kurasa Lisbeth kemarin itu keluar gara-gara itu bisa jadi loh.
Bisa jadi juga. Karena dia Kamu- diatur Pak David, tapi diatur Kak Eti. Dia di tengah-tengah kan, jadi dia yang sakit kepala. Kamu yang liatin Meti ya, bla 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 bla. Padahal Dua Bukan. orang itu nggak nemu. bukan dia yang ini megang Matthew intinya, artinya maksudnya. Terus dia kena marah Kak Eti gara-gara si Matthew. Kan jadinya gitu. Ya nggak sih? Bisa jadi tuh begitu tuh menurutku. Daripada gue pusing, dah lah gue keluar dengan alasan kayak gitu kan. Untung dia langsung cepat keluar kan. Ku rasa kalau dia nggak di kelas Kak Eti kemarin masih bertahan tuh dia. Ku rasa ya. Ternyata baperan juga si Lisbeth. Nggak tahu, bisa jadi. Tapi rata-rata anak asramamu kayaknya baperan. Tapi memang paling ribet di kelas kecil sih, karena kan kita harus aktif, terus cara mengajarnya juga harus kreatif. Tapi kan secara si Lisbeth itu bukan guru kan, kemarin itu masih pemusik. Bukan guru pun dia justru kalau nggak bukan guru lebih ribet, dia yang menghandle semuanya. Kakak-kakak yang nanti megang evaluasi, tolong dong itu diantar dulu ke rekaman, tolong dong pegang anaknya, tolong dong kejar anaknya, tolong dong. Justru itu lebih ribet. Kalau udah guru sama koordinator tinggal ngomong dengan alasan nulis evaluasi. Biasanya kayak gitu. Tapi kayaknya guru di tempat dia juga emang nggak ada yang nemu sih, ngerti nggak? Bisa jadi Kak Mike itu punya alirannya sendiri, nggak nemu dunia anak nih. Kak Eti punya alirannya sendiri, Kak itu juga aku lihat punya alirannya sendiri tuh, Kak Ella. Maksudnya masing-masing antik gitu. Terus ketemu sama Kak Alicia, nggak tahu nih, kan pasti punya alirannya sendiri. Menurutku bisa jadi mereka itu tidak bisa menaklukkan anak. Dan nggak kompak. Kalau di antara gurunya aja nggak kompak, gimana mereka mau menaklukkan anak? Dulu kan zamannya Kak Intan, kenapa sampai pada keluar apa itu yang dibilang-bilang sama Kak itu? Kalau menurutku nggak ada kekompakan dia dengan guru yang lain. Menurutku ya. Bisa jadi. Karena Kak Intan itu ya, kalau aku tengok ya, dia nggak pernah mau kasih tahu rekan gurunya. Dulu kan aku cuman pemusik kan, yang lain kan guru, tapi kan ada Kak Seni. Dulu banyak kita. Kak Yunus, sohibnya Kak Intan tuh sebenarnya cuman Kak Yunus. Terus kan begitu Kak Yunus gak pernah datang, langsung digantikan nama aku kan. Nah dia kayak gimana kan sebenarnya sama aku itu, karena sohibnya Kak Intan tuh Kak Yunus. Kak Yunus tuh dia yang bawa kalau nggak salah. Nah kayaknya dia nggak kompak tuh sama Kak Seni, sama Kak itu, Kak siapa, Rini. Dulu kan ada juga Kak Deta kan, pernah di kelasku, tapi kayaknya nggak ketemu aku juga tuh kayaknya. Aku masuk situ dia dipindah keluar gitu kan. Kak Intan itu nggak bisa kompak sama guru. Terus dia kalau ada apa-apa kayak yang mau sendiri ngerjain tapi nggak mampu gitu loh, kayak di sini Kojim itu ya. iya, kayak sebenarnya dia butuh orang lain gitu. Jadi sehingga ya dulu kan awal-awal gue juga nggak ngerti kalau konsepnya ternyata kayak gini kan, SBY itu kan. Gue cuman orang yang pulang, itu pun aku nggak ada dikasih tahu loh sama Kak Intan harus nyanyinya ini. Harusnya dia kalau bener dibawain pulang dong, itu dikasih pinjem kasetnya atau apa, aku dengerin lagu ini. Aku semua belajar lagunya itu belajar sendiri asal lo tahu. Tapi yang tadi itu berapaan jadinya di online? Udah lihat Apa itu? tulisan itu? Oh belum gue tengok. Kau masih penasaran dengan tulisan itu? Kan bisa dipakai multi acara. Apa teks ya tadi ya dia ya? Ada tadi, bukannya kau foto kartu namanya yang udah kau coret.
emang sejutaan kok. Malah ada yang 1.100.000 yang full color ya. Full color berapa? 1.104.000. Tadi di situ cuma 1 juta. Ukurannya 20 kali 1. tadi yang 1 juta bukannya 1 meter itu? Iya, 20 kali 1 meter. Tapi ada yang 920. Mendingan langsung beli sana berarti, karena bisa dites di sana cara makainya bagaimana, seperti apa. Ya, terus kalau rusak apa kita bisa komplainnya sama dia, dibenerin, ngerti nggak? Garansi berapa tuh gitu? Kalau misalnya online kan ribet kita. Kalau rusak apa udah males kita benerinnya kan? Kalau yang cuman kayak tulisan itu namanya neon custom flag. Tapi ini juga itu kok free training. Maksudnya diajarin kok lu juga kiri, belok kiri. Free training. Input teksnya dari HP atau Android. Ini nih apartemen subsidi juga. Tapi kan susah katanya dapetinnya. Hah? Susah? Heeh. Kata siapa? Kata orang-orang. Sekarang pakai itu aplikasi. Katanya si Kak siapa tuh yang dipecat? Kak siapa yang dipecat? Kayak Esther. Kak Esther. Terus Kak Stella juga udah bilang susah. Jadi dia terakhir orang yang mendapatkan itu dengan bisa dengan jalur khusus. Oh, itu juga bisa ada logonya. Logo PLN. Berarti kalau gue taruh foto gue bisa dong. Bisa. Tapi ini yang 3,5 juta saya. Nih 3,5 juta. Oh, ini 40 kali 2 meter. Yang gede, yang ada logonya. Oh iya, bisa pakai logo. Tuh. Bisa, walaupun yang kecil itu tetap bisa kok. Tapi menurutku kalau cuman ulang tahun anak terus buat acara asrama apa nggak worth it sih. Kecuali asrama yang beli kita minjem. Kalau kita yang beli terus kita yang minjemin, Jangan dikasih pinjam, enak aja. kecuali kita punya itu kayak kemarin ngedekor anaknya Kojimi kayak gitu-gitu, boleh tuh pakai kayak gitu. Maksudnya kita tim dekor yang ada duitnya, yang bonafit, ngerti nggak? Kalau mau ntar misalnya siapa mau minta di dekor pakai ini nih keren nih, suruh beli, ntar barangnya buat kita misalnya kayak gitu, tuh enak tuh. Tapi kalau styling jangan lah say, nggak worth it sih, nggak penting. Paling kita cuma bisa pakai pas ulang tahun doang. Happy birthday Enos, happy birthday Chris. Gue kira kayak gini tuh dari itu kemarin, dari restoran, tau nggak saya? Jadi kemarin itu saudara iparnya si Leni
Leninya Melan, say. Ulang tahun kayak di klub gitu kan. Terus ada tulisan jalannya gitu, running text tapi gede deh. Happy birthday siapa gitu kan. Ada gambar kue tarnya kayak gitu-gitu, keren gitu kan. Aku kira dari restorannya, maksudnya kalau kayak Hadila, oh ada apa kan, ada musiknya, ada konten, ada ketokannya gitu kan, ada apanya. Aku kira dari itu. Terus aku sempet tanya sama siapa ya kemarin, oh ada temanku juga ulang tahun pakai gituan, running text itu. Terus aku tanya, itu dari restoran? Enggak lah, dari temen katanya. Jadi yang rayain bawa gituan. Hah? Oh itu bisa di setting? Iya bisa di setting, dia punya begituan. Oh makanya dari pas itu gue pakai ituan, ternyata gue baru tahu itu ada yang gede kayak papan tulis, say. Jadi bagus, 5 juta kali ya kayak gitu kalau yang gede ya. Bisa jadi. Jadi kemarin tuh yang temenku tuh keren, ada gambar kue tarnya. Yang Leni itu juga keren, gede, ada gambar kue tarnya. Terus happy birthday-nya gede, happy birthday Enos misalnya gitu, gede banget, keren. Tapi kayak gitu yang bagus ya di klub-klub malam gitu fotonya, saya. Kalau lu ulang tahun di kamar di tempat yang terang mang pakai kayak gituan kurang cantik. Kalau di klub kan ada lampu disco, ada apanya kayak gitunya, keren. Kok GKPI nggak beli kayak gituan aja ya? Untuk misalnya menulis tema bulanan gitu kan, tempel di itu harusnya sih. Nah ya, Jangan depan. di depan, kalau nggak di, Mimbar lah. iya, di yang kanan kiri tuh yang kayu buat nulis tema kan. Itu kan pas meter tuh yang kayu kanan kiri tuh, yang pas tangga. Malah di stiker kayaknya tuh yang tulisan bertumbuh melayani, yang gambar merpati itu. Daripada itu kan mendingan tulisan kan ya, say. Terus kalau Natal bisa nulis temanya di situ, tinggal dipindahin itunya di mana gitu kan ya. Keren ya. Tapi yang gede, maksudnya yang kayak papan tulis itu yang. Tapi daripada beli itu mendingan beli Videotron. Lebih hidup. Gereja aku di Kudus aja yang GIA. Dulu kan aku kan GIA Kudus kan waktu di kampung kan. Udah Videotron loh sekarang. Keren. Videotron tuh yang belakangnya itu kan. Jadi satu panggung itu layar, Pi. Udah kayak gitu sekarang. Iya, gereja apa itu? Gereja Isa. Isa masih. Kan makanya Cicaca GIA. Oh iya. Tapi kan dia GIA Raja Wali kan, Jakarta. Dulu dari Kudus itu dia dipindahin ke GIA Bandung sebenarnya. Si Ivana itu anak tiri tahu, anak pungut. Dia nggak bisa punya anak. Itu Ivana diambil waktu di Bandung. Dari masih umur sebulan. Yang ngurusin Wawa juga tuh. Tapi gede-gede malah nggak mau, maksudnya nggak mau deket sama Wawa. Kasian banget si Wawa itu ya. Dia kayaknya ngurusin Ivana setahun 2 tahun tuh ke Bandung dulu. Zaman masih sehat si Wawa. Ngambil anak. Udah keren tampilannya, mana ya? Terus kemarin itu lagi bikin acara dalam rangka hari apa ya? Nasional apa kemarin ya? Bukan Hari Pahlawan sih kemarin, hari apa ya? Dia ngadain lomba kur paduan suara se-Jawa.
direkam sama TV Jawa sih, TV rohani gitu. Ya karena si Pek Sansan juga itu Cahaya TV Pati kayaknya yang ngerekam. Kan sepupuku masih ada juga yang di sana kan, kayak Iya Kudus kan, dia panitianya. Keren, kemarin bikin acara lomba nyanyi se-Jawa. Menurutku dia termasuk salah satu gereja yang berkembang sih, walaupun di Jawa.
Buset, aku kira cuma 12 juta. Ternyata 12 juta harga per meter persegi, say. Apaan? Videotron. 12 juta harga per meter persegi. Jadi kalau misalnya contoh gereja nih 10 meter kan lebarnya, tingginya misalnya mau 2 meter lah atau 3, itu nggak 10 meter sih, panggung gereja tuh berapa ya, 10 meter itu panjang gerejanya kayaknya, lebarnya cuma 5 ya kayaknya ya. Atau 6 gitu ya, 6 kali 2 aja udah 12 kali 12 144 juta, berarti 150 juta kalau segede layar gereja, kalau nggak hitung kasarnya 150 juta kalau beli Videotron. Kalau sewa 500 per meter. Kalau 12 500 6 juta sewanya. Udah dikirim KTP-nya. Udah. Bocil, Emang. mbak-mbak, KTP-nya mungkin gitu. penjaga toko kali itu kan. Jadi nggak tahu. Bawa bunga tadi sama kue. Kue apa? Kue kayak ada event. Kelapa Gading eventnya. Anakmu sampai berimajinasi bahasa Inggris. Frankenstein. Dari mana lah itu dia dapat lah? Nggak tahu, tiba-tiba dia berimajinasi jago bahasa Inggris. Dia pakar bahasa Inggris. Terus tadi dia bilang juga, itu siapa yang ngajarin? Aku lah, katanya. Ya. Itu aku yang ciptain. Cipul Einstein dia. Muridnya siapa? Ada Kenji, Kenjo, siapa itu namanya tadi bilang anak-anak. Angkasa, Jovanka. Pokoknya kalau bahasa Inggris menurut dia harus harus gitu. Tapi Franklin harus Frank. Di bahasa Inggris kan sisir bahasa Inggrisnya Frankenstein. Kalau enggak mungkin bisa dibilang kemis Nadia tuh, maksudnya dia daripada ngasal-ngasal gitu. Kalau sama kita kan dia kan ngeledek kan, mending sama misnya harus diajarin bahasa Inggrisnya. Tapi kan mereka sesuai kurikulum. Nah itu dia. Kurasa TKA juga belum diajarin kok bahasa Inggris itu. Gimana ya? Sekolah zaman sekarang kok beda sama dulu ya? Mak TKA juga pada ngeluh itu, TKA TKB masih main-main katanya. Kemarin aku malah ngobrol sama mak TKB, katanya, iya anak saya juga tiap hari ditanya ngapain, nyanyi katanya.
Emang kurikulum sekarang nyanyi tiap hari? Sampai saya tanya gitu. Karena dia kan kebetulan guru juga. Jadi katanya sih sekarang karena kurikulum merdeka itu, say, anak TK tidak diperbolehkan diajari kalistung. Itu pelajaran kelas 1 SD. Masuk kelas 1 udah umur 7 tahun baru belajar baca tulis hitung. Ya bodoh lah anak zaman sekarang kayak gitu ceritanya katanya. Ngoceh kemarin orang tua TKB. Saya ini juga guru katanya. Tapi zaman saya nggak gitu-gitu amat. Lulus TK saya malah udah bisa baca tulis hitung. Masuk kelas 1 gurunya gampang katanya. Malah dia ngomong gitu kan. Ini saya bingung, anak saya tiap hari nyanyi kapan belajar baca tulis hitungnya katanya. Sampai ngomong gitu tuh mak TKB. Jadi dia guru di Jakarta Barat. Nah, punya anak ini susah. 12 tahun penantian kalau nggak salah kan. Pas punya anak itu dia bener-bener berhenti kerja baru bisa punya anak, say. Makanya pas sekarang ada anaknya dia udah nggak kerja. Tapi dulu dia guru katanya. Nah, anaknya itu langsung di sekolah ini TKB. Dia ngotot masuk TKB kan, bisa tuh. Tapi saya bingung. Dia masukin anaknya ke TKB, orang Batak juga sih. Karena cuman pengen itu ijazah TK. Katanya takutnya nanti masuk SD diminta ijazah TK karena Menteri Pendidikan berubah-ubah kan, kita nggak ada yang tahu katanya. Tiba-tiba lah masuk SD 7 tahun. Tiba-tiba lah balik lagi sekarang 6 tahun bisa. Tiba-tiba lah harus ada sertifikat TK kan. Mendingan aku TKB kan, setidaknya walaupun cuma setahun ada ijazah TK-nya katanya. Penting lulus. Berarti sertifikat itu yang kita print dari tanda tangan Pak David semua. Ada. Punya chip lu, kasih aja dulu biar disimpan. Soalnya dia punya sertifikat PAUD. Gue gak tertarik lagi ke IKEA Pi, ngeliat tadi. Boleh lah, cuma numpang foto. Tapi kayak Coffee Key ya, waktu beli rumah JGC kan belum ada IKEA tuh. Dia udah bangun kamar si Jion sama Jenit itu udah kayak desainnya IKEA itu. Pakai orangnya Kosadra katanya. Desainernya Kosadra. Dulu kan masih dia belum sibuk kan? Katanya si Kosadranya. Yang bikin Upin Ipin itu katanya. Tapi desainnya Kosadra. Dia itu kayak gitu-gitu kerjaan arsitek, Pi. Si IKEA itu mahal karena ada jasa arsiteknya. Sebenarnya kalau kita gambar apa bisa bikin sendiri itu. Pakai tukang. Mau kasur model apapun itu kan dari kayu. Ini nggak usah langsung mampir sini kan, dari rumah. Enggak, di sini. Kita makan sini, aku bilang sisain di sini. Hah? Di rumah? Punya si Cipro doang yang diantar. Saya parkir aja di sini nih.